Oke, salam semuanya. Oke, aku minta izin share mungkin diamankan atau bisa dijadiin co-host mungkin. Oke. Oke, hari ini aku ingin bagikan sesuatu berhubungan dengan level up juga, yaitu tentang masterpiece. Ya, kita tahu bahwa kita itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, amin. Kita diciptakan benar-benar serupa segambar dengan Tuhan. Anyway, aku belum bisa share screen ya. Mungkin bisa dijadiin di kolom partisipan, aku bisa dijadiin co-host mungkin. Oke. So, bisa? Oke, bisa. Ya. Jadi, aku hari ini mau bagikan tentang masterpiece. Nah, ini penting sekali untuk kita sama-sama sama-sama menyadari bahwa Alkitab bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dalam terjemahan aslinya, Alkitab bilang bahwa kita ini adalah masterpiece. Jadi kalau masterpiece itu satu-satunya. Kalau saya seorang artis, seorang pengrajin patung, kalau saya membuat sebuah produk yang the best dari tangan saya, dan saya percaya diri untuk bisa memamerkan kepada banyak orang, bahkan sampai nggak ada harganya, saking itu mahalnya. Atau kalaupun mahal, itu mahal sekali, itu namanya mahakarya. Makanya Alkitab bilang kita ini adalah mahakarya Tuhan, bukan sekedar buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita masterpiece. Kita tuh walaupun lahir dari keluarga bercerai, lahir dengan kekurangan, keterbatasan, bahkan kita punya pengalaman seburuk apapun, it doesn't change your identity. Itu nggak ngubahin kamu yang sesungguhnya. Karena kita lahir itu, memang kita lahir dalam dosa, karena kodrat manusia telah berdosa. Tapi sesungguhnya kita punya kodrat ilahi kita sebelumnya adalah diciptakan serupa dengan Tuhan. Sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan puji Tuhan Yesus hadir mengembalikan kita, bagi barang siapa yang percaya sama Tuhan dan menyerahkan hidupnya sama Tuhan, kita dikembalikan ke gambaran yang semula, yaitu masterpiece. Nah, makanya buat teman-teman, coba di sini yang belum dapat jodoh boleh kasih jempol nggak? Yang belum aja ya, belum. Ya. Jadi jangan bersikap seakan-akan kamu tuh barang kopian. Kamu produk kopian, kayak oh jadi yang warna merah sama, produknya sama, jadi orang tinggal pilih, terus kamu berebutan, pilih saya dong, pilih saya. No, you are God's masterpiece. Kamu itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, bahkan cuman satu-satunya. Walaupun anak kembar, tetap nggak mungkin sama 100%. Pasti ada yang beda karena kamu diciptakan unik. Jadi kamu hidup harusnya dengan keunikan kamu. Ya, ini yang pertama. Jadi jangan pernah anggap rendah kamu. You are God's masterpiece. Amin. Ya. Nah, tetapi menyadari bahwa kita adalah mahakarya Tuhan justru membuat kita menyadari bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup seakan-akan kita seperti produk murahan, atau kita hidup seakan-akan seperti produk buangan, atau kita hidup seakan-akan seperti produk yang sudah usang, yang sudah rusak. Padahal Alkitab jelas bilang kita adalah mahakarya Tuhan. Sejelek apapun masa lalu kita, seburuk apapun keadaan kita, tapi di dalam Kristus kita telah dijadikan baru. Amin. Udah jadi baru. Nah, sekarang pertanyaannya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup.
Apakah kita hidup seturut dengan identitas kita yang adalah mahakarya atau enggak? Untuk itu, kita harus memperhatikan hidup kita. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Alkitab jelas bilang di 2 Timotius 3 bahwa pada hari-hari terakhir ya dunia semakin gak baik, semakin sulit. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan muncul seperti fajar, pasti akan bersinar. Justru yang namanya terang, semakin keadaan lebih gelap, terang itu semakin muncul. Semakin keadaan buruk, semakin sinarnya muncul. Nah, kita sebagai masterpiece, kita sebagai mahakarya Tuhan, kita harus menggunakan waktu yang ada. Ingat, mungkin belum punya uang, kamu mungkin belum punya pacar, mungkin kamu belum punya keluarga, mungkin kamu belum punya mobil, kamu belum punya usaha, tapi kita semua punya satu hal yang sama, yaitu apa? Kita punya waktu. Ya, pertanyaannya, how do you use your time? Ingat, hidup ini bukan tentang nikah. Hidup ini bukan tentang sekedar nikah. Hidup ini adalah anugerah untuk kita berikan kembali kepada Tuhan. Jadi jangan gunakan waktumu onlinean terus. Ya, masuk di dating apps, buka-buka Instagram, lihat cowok, lihat cewek, karena hidupmu jauh lebih besar dari sekedar punya pasangan hidup. Kamu adalah mahakarya Tuhan. Makanya use your time wisely. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita harus menggunakan waktu kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita tidak menjadi korban keadaan, supaya kita bisa menjadi mahakarya Tuhan. Ya, kalau saya terjemahan dalam bahasa Inggris namanya public display. Ya, tadi mahakarya itu pasti pengen banget dipertontonkan, entah dia foto, cara pembuatannya, entah waktu udah jadi dia bikin sebuah exhibition, bikin pameran, lalu orang-orang diundang untuk memamerkan produk ini. Nah, segitu juga Tuhan. Kenapa Tuhan pengen banget tinggal dalam kita untuk dia bisa mengeluarkan setiap hal yang terbaik, divine identity, divine potensi di dalam hidup kita, karena dia pengen banget untuk kemuliaannya bisa keluar dari hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita menggunakan waktu-waktu ini untuk bisa memahami kehendak Tuhan? Itu kenapa, teman-teman, kamu mungkin saat ini nggak punya apa yang kamu perlukan, butuhkan, atau impikan. Tetapi kamu punya waktu. Kamu punya waktu dan nggak ada satupun orang yang tidak bisa berubah. Ya, saya seorang pecandu narkoba tadinya, seorang pengedar narkoba, seorang yang jauh dari Tuhan, boro-boro jadi pendeta, jadi cinta Tuhan aja itu sebuah hal yang mustahil buat hidup saya dulu. Saya suka menghina-hina Tuhan, suka ngata-ngatain Tuhan, jadikan Tuhan sebagai cemoohan, dan kasus keluar sekolah, di drop out, diskors, sampai akhirnya saya pernah digerebek di kos-kosan saya, bersama dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Kami masuk penjara bersama. Ya, bahkan disitulah pertama kali orang tua saya dengan orang tua istri saya pertama kali ketemu. Tempatnya romantis banget, di mana? Di penjara. Tapi ini yang saya bilang, mungkin saya nggak punya hidup baik waktu itu. Mungkin saya nggak punya keahlian saat itu. Mungkin saya nggak punya sesuatu yang baik, tetapi saya punya waktu. Kalau kita mau menggunakan waktu dengan baik untuk mengerti kehendak Tuhan, dan ingat, kehendak Tuhan selalu untuk membuat kita jadi terang dunia. Kehendak Tuhan selalu untuk merancangkan kehidupan yang baik, damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Jadi walaupun kita nggak mampu, kita harus sadari Tuhan sanggup. Jadi ngapain capek-capek untuk berusaha sendiri? Lebih baik mengerti kehendak Tuhan, nanti karena kita mengerti kehendak Tuhan, kita memahami apa yang harus kita lakukan. Semua karena anugerah Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa dengan usaha sendiri, rencana-rencana sendiri. Nggak bisa. Semua harus mulai dari Tuhan. Dimulai memahami kehendak Tuhan.
Makanya gunakan waktu untuk mengerti kehendak Tuhan. Aku share 3 hal singkat saja. Untuk memahami kehendak Tuhan, kita perlu 3 hal utama. Yaitu yang namanya the Word of God, yang kedua the presence of God, yang ketiga the family of God. 3 ini harus ada di hidup kita. Kalau salah satu hilang, pasti ada yang cacat. Yang pertama, Alkitab. Jelas Alkitab, walaupun kita punya gadget, kita punya apa, kita punya yang namanya firman Tuhan. Entah itu dalam bentuk buku, entah itu dalam bentuk gadget, kita punya firman Tuhan di tangan kita dalam genggaman. Alkitab bilang dengan apakah seorang menjaga kelakuan tetap baik? Dengan mentaati firman-Mu, dengan menaruh janjimu di dalam hati. Jadi firman Tuhan itu sebagai tuntunan, bahkan bukan hanya tuntunan. The word of God is power, kuasa. Dan jujur saya nggak pernah menyangka, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengalami hidup seperti ini. Boro-boro mimpi, nggak pernah timbul dalam hati, tapi tiba-tiba di dalam kehidupan yang penuh dengan bencana, memulai keluarga dengan keadaan hamil di luar nikah, nggak siap, semuanya kerasa kayaknya buruk. Saya nggak bilang kita harus jadi buruk dulu baru Tuhan bisa rubah. Yang saya mau bilang adalah gini, kalau Tuhan izinkan saya untuk bisa cerita sama teman-teman, itu berarti Tuhan sayang banget sama kalian. Supaya apa? Supaya kalian nggak perlu jatuh kayak saya dulu. Justru Tuhan mau bilang gini, yang udah hancur aja aku bisa buat jadi sebuah keindahan, apalagi yang nggak hancur, harusnya bisa jauh lebih dahsyat. Makanya hari ini saya punya 4 ya, semuanya saya didik dengan firman Tuhan sejak mereka kecil, supaya apa? Supaya mereka nggak perlu mengulangi kesalahan ayahnya dan ibunya. Firman Tuhan itu pelita, firman Tuhan dia sanggup menyelamatkan jiwa. Jadi saudara kalau mau mengerti kehendak Tuhan tapi nggak pernah baca firman, mustahil. Yang kedua, the presence of God. Hadirat Tuhan. Alkitab bilang apa? Daging kita lemah, tapi roh penurut. Makanya berjaga-jaga dan berdoalah. Hadirat Tuhan itu selalu ada di hidup kita. Pertanyaannya, kita mau sadari atau tidak? Makanya perlu membangun kehidupan dalam doa, dalam penyembahan, masuk kamar, kunci pintu, berlutut, berbicara sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, cerita keluh kesahmu, dan andalkan Tuhan dalam doamu. Dan ketika kita keluar dari doa kita memiliki kekuatan yang baru. Amin. Jadi yang kedua itu hadirat Tuhan. Nah yang ketiga nggak kalah penting. Yang ketiga ini justru salah satu hal juga yang dahsyat. Yang namanya the family of God. Which is ini apa yang kalian lakukan hari ini. Punya keluarga rohani, punya papa rohani, punya mentor rohani, punya sahabat rohani, punya adik rohani, punya anak rohani. Ini sangat menunjang untuk kita bisa apa? Level up. Ya, saya nggak ada di slide, tapi boleh kita sama-sama buka Efesus 4. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal ayatnya yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, dan di Efesus 4 ini juga bicara tentang tubuh Kristus. Coba kita buka ayat 11. Efesus 4 ayat yang ke-11. Alkitab bilang gini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini level up. Ya, leveling up to be like Christ. Naik, ya bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh aplikasi dating, ya, rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita nggak akan diombang-ambingkan oleh yang terjadi di sosial media, kejadian COVID-19 ini, kita tetap teguh. Kenapa? Karena kita ada dalam sebuah komunitas di mana kita belajar bersama, ditegur, dan dibangun. Amin. Nah, aku mau tutup, mau bagikan kisah ini untuk menutup kita. Seorang masterpiece pasti akan level up dan menjadi public display atau kisah ajaib.
Tetapi mereka yang nggak menyadari bahwa mereka adalah masterpiece dan hidup sembarangan dan tidak menggunakan waktu untuk mengenal Tuhan, jadinya bukan menjadi public display, tetapi menjadi public disgrace atau kisah aib. Yang satu kisah ajaib, yang satu kisah aib. Kira-kira teman-teman di sini mau yang mana? Aku percaya pasti kita semua mau dong untuk menjadi kisah yang ajaib, betul ya? Nah, kita mau belajar, teman-teman boleh buka Kisah Para Rasul 19. Ini contoh kisah ajaib dan juga kisah aib. Kita belajar dari kisah aib dulu ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Ini ngomongin tentang anak-anak muda. Anak-anak muda dipanggil untuk melatih dirinya supaya bisa menjadi public display of God's glory. Menjadi pernyataan, menjadi contoh di mana Tuhan akan memuliakan hidupnya. Ya, anak-anak Skewa, ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi ayat 13 berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya apa? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dari kalimat ini kita mengetahui bahwa anak-anak ini, anak-anak muda ini nggak punya hubungan sama Tuhan. Dia nggak mengenal Tuhan, tapi mencoba untuk menyebut nama Tuhan yang tidak dikenal oleh mereka, tapi dikenal oleh Paulus. Makanya dia bilang, dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi inilah kekristenan zaman ini, di mana kita cuma dilatih menjadi anggota sebuah gereja tanpa dilatih untuk mengenal Tuhan. Jadi kita cuma ngerti caranya doain orang dalam nama Yesus. Berdoa minta dalam nama Yesus dan percaya. Tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Nah, samalah kayak anak-anak Skewa ini. Mereka menyebut nama Tuhan Yesus, tapi mereka nggak kenal Yesus. Lihat apa yang terjadi. Apakah dia jadi kisah ajaib atau kisah aib? Coba kita buka ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab. Nah, saudara. Kalau saudara lagi marahin anak saudara, lalu anak saudara jawab, papa nggak ngerti. Ya, kita mungkin sakit hati. Tapi kalau kita usir roh jahatnya jawab. Nah, itu lebih memalukan, saudara. Kan harusnya roh jahat pergi. Tapi kok dia bisa jawab? Jangan-jangan teman. Ya, kita lihat ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tetapi kamu siapa? Ya ampun. Kalau roh jahat aja sampai nggak takut, bahaya, saudara. Ya, harusnya roh jahat takut sama nama Yesus. Tapi di sini dilihat bahwa roh jahat tidak takut sama penyebutan nama Yesus yang sekedar jadi mantra tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita lihat di ayat 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua. Bayangin loh, ini bukan cuma satu anak muda. Ada 7 anak muda. Bayangin, dirasuk. Yang dirasuk tadi malah melukai mereka dan mengalahkan. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bayangin saudara, saya yang usir roh jahat, malah saya yang kabur. Ini kan lucu ya. Harusnya roh jahat pergi. Tapi roh jahat nggak takut loh sama nama Yesus di sini. Karena apa? Iblis tidak takut sama nama Yesus yang sekedar disebuti. Iblis takut sama nama Yesus yang dihidupi, bukan disebuti. Jadi saudara kalau menyembah Tuhan, nggak mengenal Tuhan, penyembahan kita akan percuma. Ingat ketika Yesus hadir ke perempuan Samaria. Lalu Yesus bilang gini, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tapi kami orang Yahudi, kami menyembah yang kami kenal. Nah, lihat yang terjadi, anak-anak Skewa ini justru kalah. Dan dilihat oleh semua orang. Coba lihat ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bukannya jadi public display, nama Tuhan dimuliakan, malah jadi public disgrace.
malah jadi kisah aib. Saya mengalami di mana saya pernah hidup sebagai orang Kristen, bahkan sebagai pemimpin anak muda, tapi hidup saya sembarangan. Karena saya cuma beragama, tapi tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan panggil kita untuk menjadi murid Kristus. Bukan sekedar menjadi anggota dari sebuah gereja. Itu bagus dan itu perlu. Karena ingat 3 hal, the word of God, the presence of God, and family of God. Penting sekali bertumbuh tertanam di gereja lokal. Tapi setelah itu, selanjutnya apa? Belajar mengenal Tuhan. Makanya apa yang saudara lakukan, ini tepat sekali. Berfellowship dan belajar firman Tuhan. Nah, kita mau belajar dari yang luar biasa. Tadi kan kita udah tahu dari public disgrace ya, anak-anak skema. Sekarang kita mau belajar dari public display-nya Tuhan. Ya, tadi 7 orang loh lawan 1 roh jahat, kalah. Dan kita lihat sekarang belajar dari Daud. Kita buka Mazmur 27. Kita tahu bahwa Daud adalah seseorang yang tidak dianggap bagus. Daud itu disepelekan, direndahkan, di keluarganya tidak dianggap, dan mengalami banyak hal-hal yang tidak enak. Ya, coba yang pertama Mazmur 27 ayat 10. Di situ Alkitab bilang, walaupun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Nah, ini sebuah kiasan di mana Daud di rumah sebenarnya tidak terlalu dianggap. Nggak terlalu dianggap. Bagaimana sih sekarang anak-anak muda banyak yang, ya wajar aja hidup gue rusak, orang tua gue juga rusak kok. Ya wajar aja gue rusak, gue kan lahir dari broken home. Jadi seakan-akan kita menerjemahkan hidup kita dengan kesalahan orang lain. Padahal identitas kita ditemukan dalam firman Tuhan. Bukan karena apa yang orang tua kita lakukan atau orang-orang di sekitar kita lakukan. Nah, Daud dilupakan oleh keluarganya. Lalu coba kita buka di 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28, Alkitab mengatakan, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara lihat, Daud difitnah. Padahal Daud ingin menghampiri kakaknya, karena diperintahkan oleh papanya. Karena papanya mau kasih makanan. Ya. Tapi Daud difitnah. Saudara mungkin pernah mengalami. Mau bikin baik malah disalah mengerti. Jadi Daud nggak hanya dilupakan keluarganya, tapi juga difitnah oleh kakaknya sendiri. Nggak stop di situ. Coba kita lanjut ke bawah ayat 13, ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi YouTuber. Oh bukan, jadi prajurit ya. Jadi dipandang rendah sama siapa? Sama rajanya. Jadi udah dibuang keluarganya, difitnah oleh kakaknya, ya keluarganya juga, lalu dipandang rendah oleh rajanya. Wow, parah sekali. Yang terakhir, ayat 42 sampai 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuk Daud. Dan Daud dikutuk di hadapan bangsa Israel, di hadapan Filistin. Lihat perbedaannya tadi. Anak-anak Skewa, wow, dia percaya diri sekali. Dalam nama Yesus, pergi. Tapi malah yang terjadi, mereka yang digagahi oleh roh jahat dan telanjang sampai luka-luka. Dan semua orang lihat mereka dikalahkan. Tapi Daud seorang diri, masih bocah gembala, ditinggalkan orang tuanya, difitnah kakaknya, dipandang rendah rajanya, bahkan dikutuk oleh musuhnya di depan umum. Tapi lihat apa yang terjadi. Coba kita buka ayat ke 45. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Lihat, anak-anak Skewa sebut nama Tuhan, tapi nggak jalan sama Tuhan. Tapi Daud, bayangin, dia cuma bilang gini, kamu boleh datang aku dengan pedang, tombak, lembing, tapi aku datang bersama dengan Tuhan. Wow, dia hidup intim dengan Tuhan. Dan kita lihat, dia bilang gini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, bla 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 bla. Lalu teman-teman boleh lanjut ayat 51 sampai 52. Daud berlari mendapat orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin apa? Melihat ini public display bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka semua, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Saudara bisa bayangin, bangsa Israel dan Yehuda lagi ketakutan. Tapi gara-gara ada satu orang yang berjalan dengan Tuhan, membangkitkan keberanian satu bangsa. Bahkan dari bangsa Filistin yang berani dan mengutuki Allah, tiba-tiba jadi ciut dan jadi lari. Saudara bayangin, anak Skewa nggak kenal Tuhan, menyebut nama Tuhan, jadi aib. Daud kehidupannya seperti tidak beruntung, ditinggalkan keluarga, difitnah keluarga, dianggap rendah rajanya, dikutuk oleh bangsanya di depan umum. Tapi lihat, nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Ini kuncinya. Coba kita mundur sebentar. Coba 1 Samuel 17 ayat 34 ya. Sorry, Mazmur 16. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan gini. Aku, kita baca sama-sama yuk. Mazmur 16 ayat 8. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Wow. Jadi setiap hari Daud di tempat sendirian. Nggak ada yang lihat. Waktu dia lagi melindungi kambing domba ayahnya, melawan singa, melawan serigala, melawan beruang, wah dia sampai berdarah-darah. Tapi nggak ada yang puji dia. Orang tuanya nggak ada yang bilang, thank you ya Daud, kamu memang anak papa yang baik. Nggak ada yang puji dia. Nggak ada yang puji dia, nggak ada yang sanjung dia, nggak ada yang repost dia. Followersnya cuma 3, 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing. Nggak ada followersnya. Ya, hidupnya seakan-akan menyendiri. Tapi hidupnya bersama dengan Tuhan. Kekuatannya datang dari Tuhan, sehingga dia selalu level up setiap hari. Sehingga ketika tantangan datang, dia sudah memiliki kedewasaan, kekuatan. Dan itu yang membuat Daud menang. Dan hari ini saya ingin membuat sebuah statement, ya. Kalau kamu bisa buat sejarah dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat sejarah melalui kamu. Lihat hidupnya Daud. Daud selalu membangun sejarah sama Tuhan. Walaupun dia dihina keluarganya, dibully kakaknya, dikutuki musuhnya, dianggap rendah orang banyak, tapi Daud membangun sejarah sama Tuhan. Saya percaya dari kisah Daud ini kita bisa mengambil satu hal. Kalau kita mau leveling up, kita harus buat sejarah sama Tuhan. Merenungkan firman-Nya, hidup dalam doa dan penyembahan dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan suaranya, dan dilatih dalam komunitas gereja lokal. Dan ini yang membuat saudara akan kuat dan tidak goyah, sama seperti Daud. Amin teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menguatkan kita semua. Dan mari bangun sejarah sama Tuhan, supaya kita terus di leveling up dan bisa menjadi public display. Kita berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sadarkan kami bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan telah bangkit dan sekarang tinggal di tengah-tengah kami. Tuhan memberikan kami tools, yaitu Alkitab firman-Mu. Tuhan memberikan kami akses, sehingga ketika kami datang, kami dilayakkan, kami bisa berdoa, kami bisa berlutut di kaki-Mu Tuhan, dan Tuhan melayakkan kami.
Terima kasih juga Tuhan berikan gereja lokal, komunitas untuk kami bisa bertumbuh. Tuhan sadari kami bahwa kami memiliki segala sesuatu. Kami sudah punya tools-tools, kami sudah punya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kami bisa bertumbuh. Berkati gereja ini Tuhan, supaya setiap anak-anak yang ada di dalamnya bisa bertumbuh dan bertemu dengan Yesus dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bukan korban sakit hati, kami bukan korban perceraian, kami bukan korban COVID, kami bukan korban penganiayaan orang lain, kami nggak pernah jadi korban, karena Yesus telah menjadi korban di kayu salib, supaya kami nggak perlu jadi korban lagi. Tapi kami adalah lebih dari pemenang yang selalu mempersembahkan hidupnya buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya dan siap jadi berkat, sama-sama katakan, amin. God bless you semuanya. Yes, thank you. Yes, silakan. Hebat Oma. Wow, dahsyat banget. Makasih, puji Tuhan. Tapi yang muda-muda dulu dong, nanya dulu mumpung nih. Ayo, semangat, level up, level up. Oke. Jawabannya sederhana gini. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu stabil. Kita nggak setia, dia tetap setia. Manusia berdosa, dia juga tetap bisa nggak stres, nggak panik, bahkan dia komitmen kepada kasihnya untuk mati buat kita. Jadi Yesus nggak bereaksi sama keadaan. Karena apa? Dia stabil. Kenapa dia stabil? Karena dia adalah kasih. Kasih itu selalu stabil. Nah, ini kuncinya. Kalau kita hidup dalam kasih, melayani karena kasih, pasti stabil. Nggak gampang mut-mutan. Nah, tapi kalau kita hidup cuman karena tugas, karena ya kegiatan keagamaan, ya udah pasti kita jadinya bukan stabil, tapi labil. Nah, kenapa kita labil? Karena kita nggak intim sama Tuhan. Kita intimnya sama sosial media. Nah, sosial media kan labil ya. Sebentar sebentar PSBB, sebentar kagak, ya kan. Lalu sebentar kayaknya, oknum ini dulu inget nggak? Tahun lalu kita semua berbondong-bondong memuji satu, kayaknya di Kalimantan ya, yang dibully, inget nggak? Si cewek ini dibully. Semuanya pada berpartisipasi. Atta Halilintar pergilah ke Kalimantan. Oh, kamu kenapa? Tiba-tiba dengan orang yang sama beritanya beda. Oh, ternyata dia bikin-bikin sendiri beritanya. Langsung kita jadi kesel. Lah, jadi
sukacita kita dikendalikan oleh sosial media. Nah, kalau kita bergaul sama sosial media, kita akan jadi kayak sosial media. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita akan menjadi seperti Dia, stabil. Makanya, mari yuk bangun hubungan sama Tuhan. Terus intim benar-benar sama Tuhan. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan keluarga Tuhan. Saling belajar, saling menegur. Ya, jangan cuma di rumah. Ayo keluar dari rumah, temenan, dimentor, dimuridkan, lalu juga jangkau jiwa. Jangan tunggu sempurna buat jangkau jiwa. Keburu Tuhan Yesus datang nanti. Justru dalam keadaan kita sekarang, ayo jangkau jiwa. Nanti kalau kita hidup di rumah terus, nanti jadi kuper, caper, dan baperan. Nah itu tuh, 3 per. Kuper, caper, baper. Nah tapi mari kita hidup sama Tuhan dan jangkau jiwa. Nanti Tuhan akan proses kita, hati kita semakin tajam. Kalau tadi teman-teman boleh baca di Efesus 4 itu, di bagian bawahnya, ada kalimat gini, supaya perasaanmu tidak tumpul. Jadi supaya perasaan tidak tumpul, mut-mutan, nggak ada cara lain. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, dalam komunitas, dalam doa dan firman Tuhan. Semoga menjawab. Ya. Amin. Ya. Maksudnya the word of God. Oh iya, tentang word of God itu adalah yang pertama firman Tuhan yang tertulis, yaitu logos ya, firman Tuhan tertulis atau scripture. Nah, jadi firman ini berguna untuk mengilhamkan kita hidup yang baik. Ya, juga di sini juga banyak sekali perkataan Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17 kan bilang bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Justru ketika kita mengenal apa yang Tuhan katakan, misalnya Tuhan ngomong gini di Yohanes 16, di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tapi berbahagialah karena aku telah mengalahkan dunia. Nah, karena kita sudah mendengar firman Kristus, jadi pas kita dianiaya, kita bersyukur. Kita nggak komplain, kenapa sih? Gue salah apa sih? Emang gue layak diginiin ya? Kita nggak akan komplain. Karena firman Tuhan sudah bilang, dalam dunia kita akan dianiaya. Tapi kuatkanlah hatimu, karena aku, Kristus, telah mengalahkan dunia. Makanya di sini kita belajar mengasihi musuh. Kita belajar memberkati yang menganiaya kita. Semua itu ada di mana? Di sini. Jadi apa yang aku hari ini bagikan semua datang dari the word of God. Dari firman Tuhan ini. Tadi kepencet salah nggak enak.
Masuk. Apa sih kamu ngapain sih? Oke, jadi secara sederhana level up itu satu kata, belajar. Keep on learning. Kalau dalam bahasa lain, disiplin. Dalam bahasa lain, disciple, dimuridkan. Nah, makanya kita perlu punya mentalitas murid. Kalau kita sekedar hadir ke gereja, kita nggak mungkin bertumbuh. Karena dia berani banget bilang mustahil. Tapi kita hadir ke gereja, selain mendengar firman Tuhan, kita harus berlatih. Dalam bahasa Yunani kan gimnasio, ya, latihlah dirimu beribadah. Nah, di mana kita berlatih, ya, entah kita ketika contohnya gini, Tuhan selalu kasih yang namanya ya ini ya tadi ya kita belajar firman Tuhan kita baca. Tapi yang kedua Tuhan juga temukan kita dengan pengalaman-pengalaman. Contohnya lagi ngantri di ATM terus di stuck, mau marah tapi bersyukur. Kita cuma bilang, Pak, lain kali jangan nyelanong ya Pak, kan kita mau tertib. Oh ya maaf Mbak, kita nggak marah. Nah itu level up tuh. Level up dalam apa? Kesabaran. Lalu ketika orang rumah di rumah nih, mama papa selalu nyebelin. Ya udah kita ngapain daripada komplain, beliin aja mereka makanan. Papa suka makan apa? Sate. Ya udah, beliinlah sate yang banyak lemaknya. Ya biar kolesterol naik. Oh nggak gitu, itu kan nama balas dendam ya. Ya beliin sate kesukaan. Beliin yang nggak ada lemak, Pak. Satenya nggak usah nggak usah banyak lemaknya, nanti papa sakit. Gitu. Orang tua juga akan merasa, ih kok dia begini ya. Nah itu leveling up. Jadi kita belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap situasi. Jadi satu kata tadi secara simpel, belajar. Sama-sama. Nih kayaknya banyak yang mau nanya tentang jodoh nih. Nggak apa-apa kok, boleh, boleh. Ya. Kayaknya mukanya udah gemes nih, pengen nanya. Kak, aku tuh udah dideketin, tapi dia nggak nembak-nembak, gimana ya? Ya kan? Oke, ini ada yang tanya sama Kak Radit nih, private, jadi aku nggak usah bacain ya. Jadi pastor mau nanya soal pacaran toksik. Jika kita sudah berubah menjadi baik, sedangkan pasangan kita masih mempengaruhi kita akan hal jahat. Menurut pastor bagaimana kita bisa merubah dia menjadi baik kembali? Oke, ini keyakinan Karadit ataupun sikap yang Karadit sudah tentukan bahwa kita pernah bisa merubah orang. Kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah. Paling mentok kita cuma bisa menginspirasi, menegur, mengingatkan, membangun. Ya, 1 Korintus 3 udah jelas. Paulus yang menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang buat pertumbuhan. Jadi kita nggak bisa membuat orang jadi lebih baik. Kalau memang ini pacarmu, tanya sama dia, kamu mau komitmen untuk berubah nggak? Karena aku nggak bisa merubah kamu. Kalau kamu tetap kayak begitu, ya udah, lebih baik aku kehilangan kamu daripada masa depan. Sedap. Gitu kan?
Tadi, halo Pastor Radit. Halo. Tadi ada chat Ya. pribadi sih. Tapi cuman mau menanya, gimana caranya untuk memastikan bahwa contoh nih kalau kita tertanam di dalam satu gereja gitu, tapi kita memastikan bahwa benar-benar kita itu punya panggilan di dalam gereja itu gitu. Oke. Kalau ngomongin panggilan, aku rasa tanpa ada panggilan spesifik, memang kita dipanggil untuk melayani. Jadi nggak di dalam gereja pun memang kita dipanggil untuk melayani. Jadi Karit percaya justru gini, ketika kita sudah percaya sama Kristus, that moment, detik itu kita bilang, Tuhan ini hidupku, aku serahkan ke dalam tanganmu. Di situ langsung ministry kita udah on. Jadi sebelum masuk gereja pun ministrinya udah on. Jadi saya jadi suami yang melayani Tuhan. Saya jadi istri yang melayani Tuhan. Saya jadi pekerja di pemerintahan, saya sebagai pejabat melayani Tuhan, termasuk di gereja. Nah, gereja fungsinya bukan sekedar kita melayani, tapi gereja berfungsi melatih kita supaya pelayanan kita di dalam ataupun di luar menjadi efektif. Gitu. Jadi bicara kalau memang ngomongin panggilan spesifik gereja, nah itu harus didoakan, harus share kepada bala, kepada ini kayak saya merasa terpanggil untuk melayani di gereja ini. Ya, aku rasa itu bukan hal yang ini ya, artinya bukan big deal karena itu bagian kecil dari pelayanan. Karena pelayanan utamanya adalah 3 yang paling utama. Yang pertama adalah anak agung, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid. Yang kedua adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi, ini perintah utama. Yang ketiga adalah menjadi serupa dengan Kristus. Apa itu maksudnya? Yesus yang walaupun dia Allah, tapi dia menanggalkan kalahannya dan turun sama seperti manusia dan taat sampai mati. Itulah bukti pelayanan hambaan. Jadi kita dipanggil untuk melayani dengan mengasihi dan memuridkan jiwa-jiwa. Artinya apa? Berbagi hidup dengan orang lain. Nanti masalah jadi usher, multimedia, mau jadi pendeta, jadi pengusaha, itu urusan belakangan. Thank you, Atina. Ya, thank you. Mau nanya lagi. Ya. Kalau kita berada di dalam lingkungan yang sama-sama Kristen gitu, lingkungan itu ya mungkin karena masih sama-sama anak muda atau gimana gitu. Terus ya sama-sama anak Tuhan, tapi kayak mungkin punya kayak mereka jadi orang-orang yang kasar atau kasar, nggak sopan, tapi juga nggak bisa dikasih tahu gitu. Kita perlu menghindari mereka karena itu termasuk lingkungan yang kurang baik atau bagaimana? Oke, kalau memang itu rumah pertama kita, artinya itu adalah kayak saya, itu gereja lokal saya, ya otomatis saya harus menegur karena saya adalah bagian dari keluarga itu. Ya, tapi bukan intensinya untuk mengubah mereka, tapi intensinya adalah mengasihi. Misalnya seperti ini, kita kan punya visi nih untuk menjadi seperti Kristus, untuk bisa menjadi terang. Kayaknya kalau kita bersikap seperti ini, nanti orang-orang nggak bisa melihat Kristus. Gitu. Tapi dari itu aja. Nah, kalau ini bicara tentang lingkungan, sekedar lingkungan Kristen yang bukan rumah, tapi begitu tidak kondusif, tidak bisa menjadi dampak, ya menghindar boleh, tapi mungkin kategorikan area itu menjadi area untuk kita berdampak, bukan area bertumbuh. Gitu. Jadi kita harus bedakan, ada tempat bertumbuh, ada tempat berdampak. Kalau tempat bertumbuh, ya kita harus stay di situ. Kita harus bisa bergumul untuk bisa menyinari mereka. Tapi kalau itu adalah area dampak, ya udah kita tinggalkan saja. Nanti ketika satu waktu ya kita bisa datang untuk bisa memberkati. Oke. Thank you, Jawab Pastor. ya. Thank you. Ini aku ada yang nanya lagi nih, private nih, aku bacain ya. Dia bilang,
Saya mau tanya, kita sebagai generasi zaman sekarang kan nggak bisa jauh dari gadget, sosmed, dan lain-lain. Nah, hal itu bisa membuat kita tinggal dalam zona nyaman. Gimana sih supaya kita bisa keluar dari zona nyaman dan bisa level up? Ya, yang pertama menyadari dulu, wake up dulu sebelum level up. Wake up, bangun dulu. Kamu sadar nggak bahwa itu salah? Sadar nggak kalau itu bisa tidak membangunmu? Udah, kalau wake up, habis itu mulai look up. Look up itu lihat ke Tuhan, tanya, Tuhan, aku terikat, aku ngerasa aku sangat membutuhkan sosial media dan ini mengganggu aku. Tolong aku. Tuhan berikan pertolongan, berikan kuasamu, atau Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa menolong aku. Nah, habis look up, sekarang move up. Angkat bokongmu, jalan. Entah jalan ke komunitas, entah jalan untuk menemukan buku-buku yang bisa membantu, jalan untuk membaca firman Tuhan, dan sebagainya. Jadi, nggak ada cara lain selain ya minta pertolongan Tuhan, tapi yang pertama adalah sadari bahwa itu mengganggumu. Gitu. Semoga menjawab. Lalu ada lagi, Pastor mau tanya, kan kita sebagai generasi zaman sekarang tuh nggak bisa jauh dari gadget. Ini udah ya, sama lagi pertanyaan ini. Oke, udah. Thank you. Oke, mungkin ya pertama tadi kita harus sadari kita selain ngebangun orang ya, yang lebih penting itu adalah bangun dirimu. Makanya kita bilang, perhatikanlah dirimu dan perhatikanlah ajaranmu. Paulus ngomong gitu. Berarti kita harus senantiasa jadikan firman Tuhan, tadi ya 3 hal tadi itu jadikan gaya hidup, terus-terusan, renungkan firman Tuhan, belajar, ikut kelas-kelas. Sekarang buat bertumbuh gampang loh. Yang tadinya kelas-kelas tuh, aduh mau ikut kelas ini susah, mahal, harus ke Jakarta. Sekarang nggak perlu. Udah kelas-kelas di mana-mana ngejublek ada di online, tinggal ikut daftar biaya paling cuma 50.000, bahkan banyak yang gratis. Terus kamu boleh misalnya follow Instagramnya salah satunya Peter Chris. Itu seorang Alkitabiawan ya aku bilang, dia belajar firman Tuhan, dia seorang pengajar di JPCC. Lalu ketika belajar firman Tuhan karena istrinya tiba-tiba waktu istrinya melahirkan, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Dia tinggal sendiri dan dia mendedikasikan hidupnya untuk belajar firman Tuhan. Nah, dia tuh posting di Instagramnya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita nggak dapetin juga di mana-mana. Ya mungkin yang harusnya kita harus belajar sekolah teologi, ini ada banyak. Jadi kita harus benar-benar isi hidup kita dengan semua informasi pengetahuan yang baik. Nah, yang kedua, jangan lupa bangun hubungan sama anak-anak. Jadi datang ke mereka, bangun hubungan sama mereka, tanya apa kabar. Gak usah ngomongin Alkitab. Tanya gimana hidupmu, gimana papa, gimana mama, ngobrol apa kek yang dibutuhkan. Nah, disinilah yang namanya membangun hubungan. Justru sangat gampang untuk kita bisa menginspirasi orang untuk berubah kalau kita ada hubungan. Nah, itu bikin antara si mentor dengan mentee akan sama-sama berubah dan level up. Itu. Ya.
Oke, Pastor Redit, thank you banget ya buat pelajarannya hari ini, sharingnya luar biasa. Thank you, Pak. Maafkan kalau anak-anak masih kaku ya, jadi mereka mungkin masih malu-malu, padahal Kak Radit ini kan udah biasa kita lihat ya di di IG ataupun di YouTube ya, gitu loh. Saya ngikutin dari dulu. Nah, Pastor, mungkin itu aja, Pastor ya. Ya. Memberkati banget ya. Ini kami rekam, nanti kami bisa ulang-ulang lagi ya pelajarannya hari ini. Ya, terima kasih buat waktunya. Nah, saya pengen berdoa juga buat Pastor ya, buat istri, anak-anak, bahkan pelayanannya. Yuk kita arahkan tangan kita yuk buat Pastor Redit. Saya pimpin doa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami tentang level up. Bagaimana kami level up dan resiko kalau kami tidak level up. Dan terima kasih buat Pastor Redit yang boleh mengajar kami Tuhan. Kami berdoa biar hikmat, pengetahuan, bahkan apapun yang dia perbuat, dia lakukan, senantiasa Engkau Allah yang selalu menyertai, mengurapi dia Tuhan. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Engkau memakai dengan dahsyat, dengan ajaib, apapun yang diperbuat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan terus naik dan naik. Dan kami percaya Tuhan, ada banyak orang, ada banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini. Engkau memakai dia terus Tuhan. Kami berdoa terus penyertaan-Mu, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai, dan kami percaya Tuhan, tidak hanya satu kali ini kami boleh bertemu dengan hamba-Mu, tapi kami akan selalu berjumpa mungkin lewat sesi-sesi seperti ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua anak-anak kami yang boleh mengikuti Zoom pada hari ini. Kami percaya Tuhan, perkataan-Mu, firman-Mu memenuhi setiap kami, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kami boleh menghidupi setiap firman yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oke, Pastor Redit, thank you. Yuk kita lambaikan tangan ya. Thank you. Ya, Thank you semuanya. Makasih. Makasih. Sukses dan berkati. God bless you. Ya.